Kecelakaan kereta api Taroko menyebabkan 50 korban jiwa dan lebih 200 orang luka-luka. Komite Keselamatan Transportasi Taiwan (TTSB) dari CCTV kereta api menemukan setelah keluar dari terowongan keseluruhan waktu kereta api yang menabrak mobil konstruksi dan kemudian menabrak terowongan hanya kurang dari 10 detik. 你在第八车往外的司机驾驶上方的 CCTV 人和隧道一出来开始计算，他撞到事故的工程车以及到清水隧道这一段大概不到250公尺，的确是不到10秒钟。 TTSB menyebutkan bahwa dalam gambar bisa terlihat mobil konstruksi. Setelah kereta keluar dari terowongan Renhe, kereta api langsung menabrak mobil tersebut. Kursi sisi kiri masinis mengalami tabrakan terparah dan kemudian kereta api menabrak terowongan. Masinis hanya mempunyai waktu reaksi yang kurang dari 10 detik. Dunia luar mengatakan bahwa tragedi ini mungkin akan terhindar jika terdapat sistem peringatan pada daerah lereng di lokasi. MOTC menyebutkan bahwa panjang jalur TRA melebihi 1000 km sehingga tidak bisa memasang sistem peringatan di setiap tempat. Untuk itu akan memperbaiki bagian yang terjangkau secara teknik dan bagian yang tidak terjangkau akan dipasang sistem peringatan. MOTC akan menyalurkan 275 juta dolar Taiwan untuk memasang 25 sistem peringatan dalam 2 tahun ini. Menanggapi kecelakaan parah ini, Menteri MOTC Lin Chia-lung mengungkapkan rasa bersalah dan akan mengundurkan diri dari jabatannya melalui Facebook pada tanggal 4 malam. Kecelakaan kereta api Taroko Taiwan menyebabkan banyak korban jiwa. Li Yixiang selaku penanggung jawab mobil dan perusahaan konstruksi awalnya dibebaskan dengan jaminan 500 ribu dolar Taiwan. Tetapi jaksa penuntut mengajukan protes sehingga berdasarkan keputusan pengadilan Hualien tanggal 4 malam, ia kembali ditahan. Pengadilan Hualien memutuskan menahan Li dengan larangan kunjungan, komunikasi, dan menerima barang. Li sempat sesenggukan dan meminta maaf kepada masyarakat sebelum pengadilan. 本人在此深表懊悔，并致上最诚意的歉意。本人一定会配合前交的调查及侦办，负起应有的责任。 Setelah membacakan naskah, Li Yixiang membungkuk penuh hormat sebelum dibawa oleh polisi. Perusahaannya juga dilaporkan memiliki banyak catatan pelanggaran dan pernah masuk daftar penolakan pemerintah selama 1 tahun. Mengenai pertanyaan mengapa perusahaan Yixiang masih bisa mengambil proyek pemerintah, TRA menjawab bahwa perusahaan Yixiang memang terdaftar sebagai perusahaan yang ditolak pada tahun 2009 hingga 2010. Tetapi proyek kali ini dimulai pada tahun 2019 sehingga dia bisa mendapatkan kontrak proyek. 也没有违你动没有，画报的单位，你不是说把工程画报出去就算了，你也是要去监督啊。 Kecelakaan kali ini juga menonjolkan efisiensi sistem keselamatan kereta api Taiwan. Pakar berpendapat bahwa proyek publik harus menjadikan keselamatan sebagai konsep mendasar. Baik TRA maupun instansi pengawas dan perusahaan konstruksi bertanggung jawab atas kontrol kualitas dan keselamatan, yang berarti TRA juga bertanggung jawab atas hal ini. 199.200 dosis vaksin AstraZeneca pesanan Taiwan melalui COVAX yang dikirim dari Amsterdam, Belanda, tiba di Taiwan pada tanggal 4 pagi. Namun, masa berlaku vaksin gelombang kali ini lebih pendek hingga 31 Mei. Vaksin yang dijadwalkan tiba dari bulan Februari hingga Mei ini tertunda akibat kekurangan pasokan vaksin global dan layanan ekspedisi. Namun, kasus trombosis dan kematian setelah vaksinasi AstraZeneca di Belanda, Prancis, dan Inggris akhir-akhir ini membuat Belanda mengumumkan penangguhan vaksinasi bagi lansia di bawah usia 60 pada tanggal 2. Hal ini juga dikhawatirkan berpengaruh pada kesediaan masyarakat untuk divaksin AstraZeneca. Apakah data akun pengguna Facebook kembali bocor? Menurut laporan AFP, situs media terkemuka Facebook yang memiliki lebih 500 juta akun pengguna diunggah ke database oleh peretas pada tanggal 3. Data tersebut meliputi nomor telepon, nama Facebook, nama lengkap, lokasi keberadaan, tanggal lahir, biodata, dan email. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh media Business Insider dari AS. Data publik ini mencakup 106 negara dengan jumlah 533 juta pengguna Facebook. 32 juta diantaranya berada di AS yang juga merupakan yang terbanyak. Disusul 11 juta di Inggris, biodata pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan 730 ribu biodata pengguna di Taiwan juga telah dibocorkan keluar. Menanggapi kebocoran informasi ini, Facebook menjawab bahwa data yang bocor merupakan data lama tahun 2019. Sistem telah diperbaiki pada Agustus 2019.